Halo Indonesia, selamat datang kembali di Rodarat di sesi kaum-kaum kami ini yang bertempat di hari yang ala-ala tipikal British Summer ini. Kita akan sedikit berbincang-bincang dengan teman kami yang memiliki cerita seru mengenai passion dia akan mobil British. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita saksikan. Baik. Itu mobil. Eh, Oke, sekarang kami sudah bersama teman kami, seorang car enthusiast yang dia into sekali ke mobil-mobil British yang cenderung tidak seberapa terkenal di sini gitu ya. Mas Rizky, Halo Mas. thank you ya Mas sudah berkenan di video kan. Sama-sama, luar biasa. Nah, jadi kan kalau kita lihat di media sosial ya, terutama Instagram kan, Anda ini suka sekali dengan mobil-mobil British yang cenderung nggak banyak dibahas lah di sini, kayak misalnya Triumph, Rover. Nah itu kalau boleh tahu tuh kenapa gitu kok bisa seperti itu? Awalnya sih sebenarnya lebih ke tentu interaksi sama brand itu pertama dimulai dari Top Gear ya. Waktu itu mungkin kalau yang nonton juga ada yang tahu British Leyland Challenge gitu ya, di mana Jeremy Clarkson, Richard Hammond sama James Bay-nya tuh membeli 3 mobil. Produk British Leyland. Yang pertama ada Rover SD1, kedua ada Triumph Dolomite Sprint, sama ada Austin Princess kalau nggak salah. Nah dari situ tuh penasaran aja kenapa dicapnya jelek banget gitu si produk-produk British Leyland itu, terutama Rover ya. Akhirnya coba sempet cari, nah terus ketemulah banyak development story dari mobil-mobil itu, terutama yang pertama kali muncul tuh development story-nya Rover SD1. Nah di situ mulai ditonton tuh, durasinya kan lumayan panjang, terus pas ditonton sampai habis, wah terkesan juga gitu. Ternyata dibalik stigma-stigma negatif yang ada ke mobil itu, yang misalkan unreliable lah, atau misalkan copycatnya Ferrari Daytona segala macem, ternyata proses developmentnya tuh punya story yang menarik, dan mobilnya juga sebenarnya secara DNA itu nggak jelek gitu. Cuma karena pada saat itu British Leylandnya juga bukan sebuah perusahaan yang punya kualitas yang bagus ya dalam mempekerjakan SDM dan juga mendevelop dan memproduksi kendaraan, jadinya mobilnya dapat stigma yang senegatif itu. Terus dari sekian banyak kan, British Leyland itu dia adalah payung dari beberapa brand kan ya. Ya, Ada nggak mungkin katakanlah satu mobil dari British Leyland yang idaman banget, yang bener-bener ingin punya gitu katakanlah? paling tadi sih Rover SD1 gitu, karena secara mobil dia good looking gitu, terus ya, bukan mobil yang ecek-ecek sebenarnya. Terus pas ngelihat story kenapa mobilnya itu bisa bagus dan juga jelek at the same time, itu menurut saya tuh menarik gitu. Secara ini kan kalau bahas sejarah singkat sih, mobilnya sebenarnya di develop oleh 3 brand gitu, yang digabung sama British Leyland di satu divisi, Jaguar, Rover, dan Triumph, yang dimana kode projectnya itu adalah Special Division 1, makanya sering dikasih julukan SD1 gitu. Desainnya itu sebenarnya udah dimenangkan sama desainer Triumph, tapi sama desainer Rovernya lagi itu dirombak ulang sehingga mirip, yang bentuknya sekarang tuh dibilang kayak copycatnya Ferrari Daytona. Oh gitu. iya. Terus juga secara mobil dia kan pakai mesin legendaris ya, yang memang sebenarnya bukan mesin asli Inggris ya, tapi mesin Amerika ya, mesin Buick 3500 yang bloknya aluminium, yang dimana Rover tuh ngelihat potensi dari mesin itu, sementara si perancang aslinya General Motor tuh ngerasa mesinnya terlalu unreliable, terlalu ringkih segala macam, yang dimana justru pas Rover beli dan ngedevelop lagi mesin tersebut, justru bisa dibilang kayak
mesin jagoannya dia gitu. Terus kan kadang brand mobil dia suka menggunakan balapan sebagai salah satu cara marketing kan ya. Betul. Nah, ada nggak sih brand-brandnya British Leyland yang menggunakan cara itu juga? Banyak sih bisa dibilang kan, kalau yang menggunakan brand itu paling sering ya di era British Leyland itu pertama Triumph dan juga Rover sih. Karena kebetulan juga ya dari 3 brand itu aja yang Jaguar, Rover dan Triumph, karena kebetulan kan satu divisi juga gitu. Jadi pendekatan PR untuk racingnya juga kurang lebih sama gitu. Dan ajang balap yang diikuti juga kurang lebih sama. Ikut kecuali Jaguar ya. Kalau Triumph dan Rover tuh ikut rally juga, terus balap-balap touring baik itu yang di lokal di Inggrisnya maupun yang di Eropanya juga gitu. Dan bisa dibilang produk-produknya terutama yang Rover ya itu punya prestasi yang bagus lah di beberapa ajang balap gitu. Oke, berarti ini Rovernya yang tidak land ya? Bukan, ini Rovernya nggak ada lemnya. Ada nggak sih produk-produk British Leyland yang tahu-tahu nyasar ke sini gitu? Baik yang British Leyland ataupun yang udah masuk jadi Rover Group ya terutama. Sebenarnya ada ya, waktu itu pernah dapat informasi dari beberapa Instagram ada yang nemuin Austin Allegro yang konon katanya ex kedutaan Inggris. Cuma memang kondisinya masih terbengkalai, nggak tahu sampai sekarang apakah udah diselamatkan atau belum. Terus dulu pernah lihat salah satu artikel majalah, lupa sih majalah Indonesia tapi lupa majalah apa tuh, dia nge-restore Morris Marina. Yang kebetulan nggak tahu ya itu dapatnya dari mana, apakah bekas kedutaan atau emang yang resmi masuk sini. Terus sisanya sih kalau untuk produk Rover sebenarnya lumayan banyak ya, apalagi dulu kan sempat terdengar desas-desus bahwa Rover itu pengen ngebantu pemerintah Indonesia untuk ngedevelop mobil nasional bisa dibilang gitu. Jadi konon ada beberapa unit-unit Rover ya yang masuk tuh ya dimiliki oleh beberapa instansi militer gitu. Salah satunya gitu. Dan dulu juga saya tuh sempat nge-spot di daerah Bandung, lupa di daerah mana gitu. Ada satu unit Rover 100 atau Rover Metro yang besar kesini. Kebetulan banget gitu. Jadi bisa dibilang keberadaannya ada, tapi ya bener-bener goib lah. Bener-bener kalau nemuin unit-unit British Leyland atau mungkin Rover Group yang ada itu kayak semacam unicorn lah. Biasanya kan sebuah perusahaan mobil yang misalnya besar gitu ya. Dia kan pasti ada tuh keinginan untuk jual ke market selain market lokalnya dia. British Leyland begitu juga nggak? Iya, bener. Itu salah satu keinginan perusahaan besar kan adalah mengeksplorasi market seluas-luasnya, nggak cuma untuk market warga-warga Britannya doang, tapi juga Eropa secara keseluruhan. Bahkan kalau kasusnya untuk British Leyland ataupun yang Rover Group sendiri kan mereka juga ekspansi ke berbagai negara. Selain Eropa juga pernah masuk ke US meskipun nggak berhasil. Terus sisanya mungkin untuk negara-negara di luar Eropa, Amerika, Australia, sama untuk Asianya paling sih Jepang ya. Salah satunya ini gitu. Jadi ini produk line up-nya Rover Group di tahun 92 yang dimana isinya tuh ya consist of Rover line up gitu. Ini Rover sama Land Rover sih gitu. Ya, bisa dibilang cukup banyak memang, dan berarti ini nunjukin kan market Jepang terutama itu digarapnya juga serius gitu. Walaupun kalau ngelihat hasil akhirnya ya paling banyak laku di sana sih tetap mini Cooper yang klasik gitu, original mini gitu. Cuma mereka serius karena hampir semua segmen produk mereka sediain gitu. Mungkin istilahnya ceruk pasar atau target market dapat ya. Dapat. Karena produk range-nya banyak. Iya. Jadi Rovernya itu untuk passenger car, Land Rovernya itu untuk segmen 4x4 atau SUV lah gitu. Namanya brand kalau dia menjual suatu produk di suatu market kan pasti disesuaikan dengan budaya warga setempat kan ya. Nah, British Leyland ini mungkin secara quality tidak seberapa bagus gitu ya. Tapi kan secara penjualan angkanya itu gimana? Kalau secara penjualan sih sebenarnya secara angka besar. Cuma
dari penjualan yang besar itu sayangnya ya British Talent ya terutama itu profitnya tuh nggak dimanfaatkan dengan baik lah. Jadi rata-rata masalahnya ada di manajerial dari perusahaannya yang akhirnya udah ngasilin penjualan banyak yang dimana harusnya profitnya juga banyak tapi hilang entah kemana. Jadi kalah sama beberapa brand-brand lain yang dulu bisa dibilang kontender terkuat. Contohnya Ford sama Vauxhall kalau di UK kan, kalau di Inggris. Soalnya kan ini ya Pak, memang kadang ada nih mobil yang secara quality bagus tapi harga penjualannya nggak seberapa bagus. Ya. Tapi ada juga yang kebalikan, mobilnya nggak seberapa bagus kualitinya tapi penjualannya bagus gitu ya, bisa dibilang. Nah kan kalau misalnya secara quality mobilnya nggak bagus tapi penjualan bagus kan itu berarti ada fenomena yang menarik kan ya buat ditelusuri. Biasanya kan si mobil berarti cocok dengan pembeli yang di market lokalnya, entah dari kebiasaan atau budaya yang di sana gitu ya. Itu ada kaitannya nggak? Kalau ngeliatnya sih biasanya gini ya, fase-fase mobil-mobil di sana tuh yang klasik-klasik terutama yang era-era British Leyland atau Rover Group tahun 70, 80 sampai 90 tuh pernah ngelewati fase-fase di mana mobil tersebut tuh nggak ada harganya yang sebenarnya. Jadi apalagi ya mobil-mobil develop di tahun 70-an dirakitnya sama British Leyland pula, ya kira-kira udah tahu dong berapa lama dia bakal bertahan. Ya, mostly kalau memang udah penyakitan, udah susah dirawat kan ujung-ujungnya akan di scrap atau bahasa di sini kayak udah dikampak, dibuang aja gitu. Nah, itu menjadi alasan kenapa padahal secara penjualan gede tapi kok sekarang ya di 2025 di beberapa tahun terakhir tuh secara populasi kayak kita susah banget melihat mobil-mobil tersebut ya, karena bisa dibilang ya, udah extinct karena mobilnya sendiri nggak bisa survive dalam waktu lama dan hanya beberapa mobil yang bisa bertahan, entah itu karena memang dimiliki oleh entusias komunitas atau memang terkurung di sebuah gudang, di sebuah barn atau di sebuah garasi seseorang selama puluhan tahun. Berarti si British Leyland ini masuk ke golongan yang kedua, penjualannya bagus walaupun kualitinya nggak seberapa bagus. Iya, sebenarnya gimana ya kalau soal quality tuh baru dibilang jelek tuh di ketika mobilnya meluncur sih. Jadi karena waktu itu kan ada permasalahan di internal yang bikin buruhnya tuh mogok kerja lah. Terus jadinya produk yang diproduksi secara asal-asalan gitu. Padahal secara development sebenarnya mobilnya tuh nggak ada yang didevelop secara asal-asalan sebenarnya gitu. Cuma gara-gara proses produksinya yang nggak bagus, akhirnya produknya tuh dapat stigma jelek baik dari build quality maupun reliability-nya gitu. Si penjualan itu sebenarnya di awal-awal bagus tapi lama-lama nanti turun dan susah untuk naikin penjualannya lagi gitu. Terus karena mobilnya tadi nggak reliable, mobilnya itu jadi nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi lebih cepat kena masa pakai ketimbang brand-brand lain lah bisa dibilang gitu. Makanya kalau ditarik fast forward ke tahun-tahun sekarang nih, ya yang survive, mobil-mobil yang survive itu bisa dibilang nggak banyak gitu. Meskipun belum sampai yang hitungan jari ya, tapi kalau ngelihat angka penjualannya dulu mobil-mobil British Leyland atau Rover Group yang bisa ratusan ribu bahkan jutaan unit, sekarang cuma tersisa ratusan bahkan puluhan unit sih memang agak miris melihatnya. Untungnya sekarang tuh banyak kayak semacam komunitas-komunitas atau bahkan ya car enthusiast ya, klasik car enthusiast di luar sana yang mulai sadar terus mulai itu nyelamatin satu-satu spesies-spesies yang masih bisa diselamatkan lah gitu. Ketika mobil itu dijual baru kan, ketika sebuah produk laku di pasaran ada daya tarik yang membuat orang-orang ingin beli kan. Biasanya itu salah satunya ya kecocokan dengan budaya warga setempat. Betul. Gitu. Berarti bisa dibilang si produk-produk British Leyland ini sangat cocok sekali ya dengan budaya warga setempat di sana. Ya bisa dibilang sih gitu ya. Terutama ya di masa-masa itu kan mengedepankan luxurious feeling gitu. Jadi dimana kalau sekarang kan produsen mobil bermewah-mewah tuh menunjukkan kemewahannya dengan masukin teknologi sebanyak mungkin ke dalam mobilnya gitu. Dimana
pada saat di masa-masa dulu tuh makna luxury itu adalah sebagus apa kualitas material, kualitas finishing interiornya di dalam gitu, yang bikin si owner atau yang duduk nyetir mobil itu tuh ngerasa wah ini beneran mobil yang luxurious, yang mewah dan nyaman gitu. Bisa dibilang cocok sih, walaupun sebenarnya kalau ngelihat brandnya sendiri, brandnya itu nggak punya nggak punya die hard fans kayak beberapa brand-brand Eropa lain. Cuma ini tuh kayak kekuatan komunal aja sih, kekuatan dari komunitas-komunitas yang sadar gitu bahwa wah ini tuh sekeping sejarah yang harus diselamatkan gitu. Ya, bisa dibilang itu jadi kekuatan dari komunalnya juga gitu. Jadi banyak komunitas-komunitas baik itu owners club untuk spesifik model ataupun bahkan ya spesifik brand, atau bahkan nggak mempersyaratkan brand atau model tertentu untuk masuk komunitas tuh mulai sadar untuk ya udah kita selamatin deh brandnya satu-satu gitu. Karena yang saya lihat juga di Inggris ini akhir-akhir ini tuh muncul sebuah gerakan ya dimana definisi kendaraan klasik itu bukan sesuatu yang klasik, kendaraan klasik yang hanya dipajang di rumah lelang dengan harga ratusan ribu bahkan jutaan pound sterling, tapi juga yang bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Ya bisa dibilang karena otomotif terutama mobil di Inggris tuh inklusif lah. Oke, ini ya kultur ya, bukan culture. Nah, iya bisa dibilang gitu lah. Ada kultur yang unik lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau yang saya lihat tuh di Inggris ya terutama, kita tuh bisa menyesuaikan diri, ya, bisa menyesuaikan selera kita tuh. Intinya kalau di Inggris sendiri itu apapun selera kita dalam dunia mobil otomotif itu ada wadahnya lah bisa dibilang. Mau suka sesuatu yang sporty, eksotik yang harganya jutaan, miliaran segala macam ada. Mau yang motorsport entusias ada banget, terutama bisa contohnya kayak Goodwood Festival of Speed, Goodwood Revival dan lain sebagainya. Terus kalau mau yang kayak tadi nih, yang skena-skena kendaraan klasik tapi yang ya underrated, terlupakan, yang secara value mungkin kalau secara uangnya nggak ada nilai yang terlalu tinggi tapi punya sentimental, entah itu di story mobilnya, baik secara tadi ya development story ataupun mobilnya sendiri gitu, misalkan pernah dipunyain sama keluarganya dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satunya kalau mau lihat betapa besarnya skena kendaraan klasik yang forgotten itu bisa ngelihat kalau mungkin di sosial media itu ada namanya Festival of the Unexceptional gitu. Jadi merayakan ke-unexceptionalan mobil itu, gitu. Mobil-mobil itu gitu. Besutan hariannya kan adalah ini ya. Oh iya. Sebuah Hyundai Getz yang memang kan ya dijual di UK sana. Betul, ada ya. Jadi apakah Masnya milih mobil ini karena ya ada keterkaitan dengan British? Dibilang ada banget sih enggak, cuma sebenarnya ada sih salah satu faktornya. Tapi yang review di Top Gear itu bukan jadi salah satu keputusan. Salah satu keputusannya adalah influence dari teman-teman saya juga sih yang bilang kalau udah nyobain mobil yang platformnya global aja ya, itu rasanya beda. Dan ketika saya udah nyobain ini memang bener beda banget gitu. Kalau misalkan dibilang ada cita rasa Eropanya ada, tapi nggak yang kental ya. Tetap nggak bisa mengalahkan mobil Eropa yang bener-bener brandnya dari Eropa gitu. Cuma yang patut jadi apresiasi ya dari diri sendiri kepada mobil ini tuh bisa ya sebuah perusahaan Korea di awal tahun 2000-an di mana dulu tuh line up mobilnya tuh masih yang rebates hasil kerjasama bareng perusahaan Jepang atau enggak bikin sendiri tapi kualitasnya ya begitulah, bisa bikin mobil yang decent gitu. Walaupun nggak superior tapi bisa dibilang ini decent dan bisa punya nilai jual lah kalau mau bersaing dengan brand-brand Eropa gitu. Ya memang kalau dilihat mobil global itu seru ya, kadang misalnya Getz aja ini ditaruh di tempat wisata Lembang nggak masalah, tapi ditaruh di pinggiran Birmingham UK sana juga aman-aman aja gitu secara desain.
Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, tapi Oke. pertanyaannya ada 2 macam. Aduh. Sebagai sebagai seorang car enthusiast yang tinggal di Indonesia, Masnya ada kayak ini nggak Pak? Mungkin kayak pandangan atau pendapat tentang car scene yang sedang terjadi di Indonesia dan mungkin ada harapan kedepannya car scene ke Indonesia itu jadi seperti bagaimana? Kalau car scene secara umum sebenarnya sekarang juga udah menuju ke arah inklusif sih sebenarnya. Kalau dulu kan zaman-zaman mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu tuh masih sebatas ya udah car scene-nya tuh hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu aja dengan style-style tertentu aja gitu, kurang begitu ekspresif dan masih kayak sebatas berkumpul satu brand atau satu tongkrongan segala macam. Kalau sekarang sih lebih inklusif karena mungkin contohnya kayak mobil ini kan dulu nggak dilirik sama sekali sebagai nggak dilirik sama sekali lah untuk dimodifikasi atau segala macam. Sekarang baik mobil ini ataupun brand Koreanya sendiri tuh udah dapat pengakuan lah sama beberapa orang dan mereka tuh akhirnya bisa berkumpul bersatu dengan satu kesukaan yang sama, yang dimana pada saat itu dulu agak-agak mungkin karena ya masih ini ya masih terbatas lah secara persepsi soal car scene gitu. Meskipun ya sekarang nggak memungkiri banyak yang masih ini ya masih bermodalkan rarity, value yang tinggi atau asal nemplok barang harga branded mahal tapi nggak ngerti fungsi atau maknanya apa gitu, masih ada gitu. Terus kalau harapannya sendiri sih ya semoga bisa makin lebih inklusif sih, baik dari komunitasnya ataupun possibility kita ya untuk masukin mobil-mobil lucu ya. Mobil-mobil lucu ke sini gitu, grey import gitu ke sini. Toh kan secara ekonomi nggak akan mempengaruhi penjualan mobil-mobil baru di sini juga. Ini kan benar-benar hanya untuk hobi. Oke, Mas, paling untuk sesi sekarang segitu dulu ya. Makasih banyak loh Mas. Makasih banyak. Terima kasih kembali. Ini obrolannya daging banget. Oke, jadi itulah sesi kaum-kaum kami di kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.